Shalom, puji Yesus, saya bersyukur hari ini bisa menjumpai saudara-saudara semua dimanapun berada yang dikasih Tuhan dalam channel Bukit Sion di kesaksian hidup saya yang ke-38. Saya bersyukur ya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Semua ini karena kasih setia Tuhan dan anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pesan-Mu hari ini. Serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Dalam kesempatan yang indah ini ya, Tuhan akan mengingatkan kita ya dan menguatkan iman kita semua, karena Tuhan sangat mengasihi kita ya, sehingga tidak bosan-bosannya mengingatkan kita, karena Tuhan tahu ya kita ini banyak yang dikerjakan, banyak yang dipikirkan, sehingga firman Tuhan itu sering lupa ya. Tidak ubahnya itu iklan di TV. Kenapa iklan itu diulang-ulang terus ya? Karena perusahaan yang memasang iklan di TV itu menyadari ya bahwa manusia itu sering lupa. Kalau tidak diiklankan di TV dia lupa ada produk tersebut. Demikian juga dengan firman Tuhan ya, harus diulang-ulang oleh pendeta-pendeta dari berbagai gereja itu ya, yang masuk YouTube ya, itu kan banyak ya. Pendeta-pendeta dari berbagai gereja itu seperti mengingatkan kita kembali ya akan pentingnya firman Tuhan, dan itu harus butuh respon dari kita untuk membuka YouTube ya, untuk memilih acara-acara khotbah seperti itu ya. Itu harus ada kerjasama, ada usaha dari kita untuk meningkatkan iman kita. Kalau yang dilihat itu yang lain, buka YouTube tapi yang dilihat yang lain bukan khotbah atau renungan rohani atau yang menguatkan iman kita, itu percuma ya. Itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap hidup kita. Ya boleh ya melihat hiburan di YouTube, boleh melihat penambah wawasan di YouTube ya, menambah skill, menambah ilmu ya. Di YouTube kan banyak ya, ilmu memasak, ilmu memperbaiki sesuatu, banyak, komplit pokoknya di YouTube tuh boleh ya. Tapi jangan lupa prioritas kita itu kalau lihat YouTube itu sebenarnya itu cari khotbah-khotbah, renungan-renungan ya. Itu yang terutama, itu yang prioritas. Kalau kita sudah mendengarkan khotbah di YouTube ya, itu atau di gereja ya, itu baru kita boleh ya melakukan yang lain. Jadi yang terutama itu kita harus mencari dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan ya, supaya iman kita bertumbuh. Karena iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tidak boleh kerdil ya. Jadi iman tuh harus tambah besar gitu ya. Tiap hari harus tambah besar, makin kuat, makin teguh. Tiap hari itu selalu ada peningkatan ya. Itu harus kita perhatikan. Jangan malah menurun ya, atau malah terjun bebas. Waduh, jangan ya. Kalau terjun bebas itu nanti bisa bunuh diri ya. Jadi kita harus berusaha mencari penguat iman sendiri ya, atas inisiatif kita sendiri. Seperti melihat acara ini ya, bagus. Karena Tuhan itu mengingatkan kita bahwa kita itu butuh ya, butuh mendengarkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bukankah kita juga begitu ya, kalau di rumah itu hampir seluruh waktu kita di rumah itu ya, kalau tidak sibuk ya, kalau ada waktu santai sedikit saja sudah lihat HP ya.
Ya begitu mudahnya ya. Kalau kita mau memilih menguatkan iman kita tuh mudah sekali sebenarnya. Tidak harus jauh-jauh ke gereja, buka HP tiap hari di rumah. Ya, di waktu luang kita itu sudah menguatkan iman kita loh. Tapi sayang ya, banyak yang tidak melakukan itu, malah melihat hal-hal yang lain. Boleh ya, melihat hal-hal yang lain boleh, tapi harus melihat khotbah-khotbah dulu ya, renungan-renungan rohani dulu, atau apapun yang ada di YouTube itu yang bisa menguatkan iman kita gitu loh ya maksudnya. Saya akan mengulas ya tentang pesan Tuhan melalui kitab Daniel ini. Jadi kita akan belajar bersama ya lebih dalam apa pesan Tuhan melalui kitab Daniel. Saya ambil dari kitab Rainbow ya. Mari kita belajar bersama kitab Daniel ini. Ada pesan Tuhan yang sungguh luar biasa ya melalui kitab Daniel ini. Penulis yaitu Daniel. Waktu penulisan antara 605 dan 530 sebelum Masehi. Rentang waktu 60-70 tahun kurung selama periode awal penawanan di Babel. Daniel bernubuat di bawah pemerintahan Nebukadnezar yang menawannya. Lalu Belshazzar, lalu Darius dari Media, dan Kores kurung tutup. Judul kitab dari penulis kitab serta karakter utamanya adalah Daniel. Kadangkala kitab ini disebut juga sebagai tanda petik kitab Wahyu Perjanjian Lama. Nama Daniel berarti tanda petik Allah adalah hakimku. Latar belakang sebagai bagian dari kelompok pertama yang dibuang ke Babel, Daniel dididik dan dipelihara untuk melayani dalam pemerintahan bangsa kafir. Remaja Yahudi yang saleh ini bertumbuh besar di istana Nebukadnezar, di mana ia terus mendorong baik orang Yahudi maupun kafir untuk percaya kepada Allah. Berbeda dengan hidup kebanyakan dari semua karakter Alkitab, Daniel istimewa karena tidak pernah ada sesuatu yang negatif tertulis tentangnya. Sebagian besar kitab Daniel disusun dalam bahasa Aram. Dan hal ini berbeda dengan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Tempat penulisan Babel ditujukan terutama kepada bangsa Yahudi yang ditawan di Babel, tetapi juga ditujukan kepada bangsa kafir yaitu Babel dan Persia. Isi, Daniel dan ketiga sahabatnya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk mengkompromikan iman mereka dengan makan dari hidangan raja dan melawan apa yang telah Allah tetapkan. Mereka diberkati karena tidak mau berkompromi. Namun kemudian setelah Daniel muncul dan menjadi terkemuka karena memberitahukan serta menyingkapkan tabir mimpi Nebukadnezar, aniaya pun mulai muncul. Akhirnya sahabat Daniel pun dilempar ke dapur api yang bernyala-nyala karena tidak sujud menyembah kepada ilah palsu. Namun Allah melindungi mereka. Kekuasaan Daniel pun semakin meningkat ketika ia dapat mengartikan tulisan tangan yang dilihat Belshazzar di dinding kurung pasal 5. Namun segera setelah itu Daniel pun dilempar ke dalam gua singa karena pelanggaran berdoa kepada Allahnya. Pasal 6. Sekali lagi Allah melindungi ketika Daniel akhirnya dapat berjalan keluar dengan selamat. Ya, berjalan keluar dari kandang singa maksudnya ya. Berjalan keluar dengan selamat tanpa tergores gigi singa sedikit pun. Tanpa tergores kuku singa sedikit pun ya. Luar biasa. Pelayanan Daniel berlanjut dengan 4 macam penglihatan berikut ini. Yang pertama yaitu keempat binatang. Ya.
berhubungan dengan kerajaan Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Kurung pasal 7. Domba jantan dan kambing jantan. Kurung pasal 8. 70 kali 7 masa. Kurung pasal 9. Dan akhirnya munculnya kerajaan Allah yang benar dan kekal. Ya, itulah 4 macam penglihatan ya yang dilihat oleh Daniel. Kata kunci tanda petik keberanian, lalu tanda petik lagi pemeliharaan. Dalam kitab Daniel ada beberapa kisah mengisahkan yang menggambarkan tanda petik keberanian dan komitmen ya dari pria-pria yang menaruh iman mereka kepada Allah. Tanda petik pemeliharaan Allah pasti bagi umatnya yang bersandar kepadanya. Tema Allah bekerja melalui hidup manusia untuk mencapai maksud hatinya. Saya ulang ya. Tema Allah bekerja melalui hidup manusia untuk mencapai maksud hatinya. Kerajaan-kerajaan di dunia dapat datang dan pergi, tetapi Allah dan firman-Nya kekal selamanya. Jika kita berserah kepada Allah, maka kebaikan akan menang atas kejahatan dalam kehidupan kita. Allah peduli atas seluruh aspek hidup kita, bahkan terhadap makanan dan kebiasaan makan kita. Hanya Allah yang tahu segalanya, melihat segalanya, dan mendengar segalanya. Sehingga hanya Dialah yang layak untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Demikianlah pesan Tuhan ya melalui kitab Daniel. Selanjutnya tema yang kedua yaitu kita harus bersyukur ya kalau kita diberi Tuhan suatu usaha atau bisnis, itu suatu anugerah dari Tuhan ya yang harus kita syukuri. Dan dalam menjalankan bisnis kita, baik yang sudah berjalan ataupun yang akan memulai bisnis, kita harus ingat 3 hal ini. Tuhan mengingatkan kita ya, supaya kita sukses dalam usaha kita atau bisnis kita ya, kita harus mengerti akan 3 hal ini. Yang pertama yaitu bahwa usaha kita itu ya, itu pemilik sejatinya itu Tuhan Yesus, bukan kita. Kita hanya sebagai pengelola atau pengurus saja. Ya, itu harus kita sadari. Banyak orang yang tidak sadar ya, dikira usahanya itu kan tentu saja modalnya kan dia milik dia ya, tapi sebenarnya modalnya itu juga dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi jangan mengira kalau modalnya itu dari kita, itu milik kita, itu bukan. Ya, tetap milik Tuhan. Usaha kita atau bisnis kita itu pemilik sejatinya itu Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Kalau pemilik sejatinya itu Tuhan, ya, karena kita ini kan milik Tuhan. Ya, kita ini kan anak Tuhan, anak Allah. Ya. Ciptaan baru, warga surga. Ya, jadi kita harus menyadari karena kita ini milik Allah, ya, maka semua yang kita miliki itu juga milik Allah, termasuk usaha kita, bisnis kita itu juga milik Allah. Jangan medeng-deng ya, otot-ototan dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan ya, seolah-olah ini milikku, ini usahaku, jadi aku berhak atas usahaku, atas bisnisku, ya. Itu salah. Kita tidak punya hak apa-apa atas bisnis kita. Kita hanya mengelola saja. Kita hanya pengurus saja. Ya, jadi hak penuhnya itu ada di Tuhan. Ya, usaha kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyadari dulu ya bahwa kita ini bukan pemilik sejati. Sehingga kita menjalankan bisnis itu harus sesuai cara kerja Tuhan, bukan cara kerja kita.
karena perusahaan kita atau usaha kita itu milik Tuhan, jadi cara kerjanya ya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran. Itu harus kita menyadari itu ya. Yang kedua yaitu tadi yang pertama tadi kan kita harus menyadari bahwa pemilik sejati bisnis kita itu kan Tuhan Yesus ya, sehingga cara kerja kita itu dalam menjalankan bisnis itu harus sesuai kebenaran firman Tuhan ya. Yang kedua yaitu kita harus menyadari bahwa prioritas kita ya dalam menjalankan bisnis itu bukan hanya keuntungan atau cuan ya, tapi prioritas kita itu tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Sesibuk apapun ya, sepadat apapun jadwal kita sebagai owner bisnis ya, kita harus menyempatkan ya untuk selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Sesibuk apapun. Itu harus kita menyadari ya, prioritas utama kita itu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan cuan atau keuntungan. Ya, cuan atau keuntungan itu nomor sekian. Yang pertama yaitu hubungan yang dekat ya dengan Tuhan, itu yang kita prioritaskan dalam menjalankan bisnis apapun, baik itu bisnis rumahan, home industry atau skala industri ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya itu harus memprioritaskan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu hal kedua yang harus kita sadari. Tak ada alasan ya kalau wah dulu usahaku kan masih kecil, masih ada waktu ke gereja, sekarang usahaku sudah menggurita, meraksasa, jadi maklum lah kalau nggak bisa ke gereja. Bukan alasan ya. Usaha kita diberkati menjadi menggurita itu, kita harus menyadari itu karena kemurahan Tuhan ya, itu karena campur tangan Tuhan. Jangan lupa itu bukan dari kekuatan kita sendiri loh ya, tapi dari kemurahan Tuhan, sehingga usaha kita itu bisa menggurita, bisa membesar ya, meraksasa. Itu semua karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang memberkati usaha kita. Amin. Yang ketiga yaitu kita harus menyadari ya, sumber potensi kita yang terutama yaitu menyadari penyertaan Tuhan. Itu sumber potensi yang terbesar ya dalam menjalankan usaha kita, bisnis kita ya. Itu sumber potensi yang terbesar yaitu kita menyadari penyertaan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada ayatnya di Alkitab. Itu harus kita mengerti dan tidak boleh lupa ya. Dan selain menyadari ya bahwa kita itu selalu dalam penyertaan Tuhan, juga doa ya. Doa itu juga sumber potensi kita yang dahsyat ya dalam menjalankan usaha kita atau bisnis kita. Itu juga doa. Jadi doa itu penting dalam menjalankan apapun bisnis yang kita geluti ya. Itu tetap kita harus selalu berdoa dalam mengambil keputusan apapun, baik keputusan kecil maupun keputusan besar ya. Itu harus kita bawa dalam doa. Yang selanjutnya yaitu sumber potensi yang besar ya dalam yang sangat penting ya dalam menjalankan usaha kita, yaitu melayani pelanggan ya dengan penuh kasih ya, dengan penuh perhatian, dengan penuh perasaan ya, bukan asal-asalan, senyumnya terpaksa seperti robot gitu ya. Robot kan juga bisa senyum, tapi kan beda. Senyum robot kan tidak pakai perasaan, tapi kalau senyum manusia kan yang senyum yang dari hati itu kan beda ya dengan senyum yang terpaksa. Kalau senyum terpaksa itu seperti robot ya, tidak ada gregetnya gitu ya. Ya, jadi kita harus melayani pelanggan itu dengan sepenuh hati, dengan ramah,
dengan senyuman yang manis, ya. Jadi pelanggan itu jadi senang, betah, ya, dan kembali lagi. Kalau kita perenguti, bahasa Jawanya itu kan diperenguti gitu ya. Apa itu diperenguti bahasa Indonesianya? Senyumnya kecut gitu ya. Itu nanti nggak akan kembali lagi, itu pasti. Pelanggannya nggak balik lagi. Oh, judes tuh yang jual. Apa? Gak tahu mesem. Ya, jadi hati-hati ya kalau kita melayani pelanggan itu harus murah senyum. Senyum kan nggak bayar ya, gratis. Jadi kita harus melayani pelanggan dengan murah senyum ya, dengan penuh kasih, penuh perhatian. Apa yang dia butuhkan kita perhatikan, orderannya apa saja kita penuhi. Jangan sampai orderannya lupa ya, tidak dikirim lama, tidak dikirim-kirim ya. Orderan itu harus selalu diingat, jangan sampai lupa dan secepatnya dikirim. Kalau yang bisa mengirim gitu kan, ada atau usaha yang lewat WA pesan dikirim, ada yang tidak bisa ngirim ya orangnya ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri juga harus ada barangnya, jangan sampai kosong. Kalau kosong tuh mengecewakan pelanggan. Jadi harus diatur sedemikian rupa ya, sehingga kebutuhan pelanggan itu selalu ada, tidak sampai kosong, apalagi kosong lama. Ya, kita harus mengatur usaha kita dengan hikmat Tuhan. Kalau kita mengatur dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, pasti usaha kita itu makin berkembang. Ya, karena Tuhan Yesus ikut campur dalam usaha kita. Dia memberi hikmat pada kita sehingga kita mengambil keputusan pun tidak salah. Banyak ya perusahaan yang gulung tikar, usaha yang kecil-kecil pun itu ya banyak yang gulung tikar karena tidak mengikut sertakan Tuhan ya dalam usahanya, mengandalkan kekuatan sendiri ya, sakarepe dhewe ya, kesusu gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Nah itu ya, itu yang tidak mereka sadari ya, yang akan membuat menyusahkan ya diri mereka sendiri. Itu tidak terasa loh ya. Ada bisnis itu bangkrut itu sebenarnya itu sudah lama, itu ada seperti penyakit itu ada gejalanya gitu loh. Nggak mungkin langsung bangkrut itu kan, nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya itu harus kalau berhikmat itu pasti menyadari kok kalau ada sesuatu yang nggak benar itu harus segera ditangani gitu loh. Jangan sampai kasep. Kalau kasep ya bangkrut ya. Oleh sebab itu kita butuh pimpinan Roh Kudus, sehingga kalau ada gejala-gejala yang nggak baik gitu ya, itu kita harus peka dan bisa segera mengatasinya. Tuhan pasti memberi solusi terbaik kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti memberi hikmatnya ya, sehingga kita dapat menyelesaikan ya setiap permasalahan yang ada di usaha kita, di bisnis kita itu dengan baik ya. Dan selanjutnya yaitu kita harus menyadari ya bahwa pelanggan itu bukan sebagai alat untuk pencetak uang ya. Jadi pelanggan itu harus benar-benar dihargai ya. Kalau pelanggan kita hargai, kita perhatikan, kita kasihi ya, pasti pelanggan itu akan kembali lagi dan akan loyal pada kita. Ibaratnya kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu itu kalau lihat bunga yang indah itu ya, pasti dia datang menghampiri bunga yang indah tersebut. Ya, ibaratnya kalau usaha kita itu dibangun di atas kasih ya, dibangun di atas kebenaran. Ya, itu ibaratnya itu perusahaan kita itu banyak bunga-bunganya gitu loh. Dan pelanggan itu ibaratnya kupu-kupu. Jadi pelanggan kita itu pasti datang ya ke usaha kita ya, datang mendekat ke usaha kita, yang merupakan suatu berkat ya. Jika banyak pelanggan kan banyak keuntungan dan itu suatu berkat kan. Jadi tak perlu kita mengejar-ngejar kupu-kupu, kupu-kupunya takut malah lari ya. Tapi
kita harus introspeksi diri ya, kita harus menarik ya pelanggan kita itu dengan pelayanan yang baik ya, dengan penuh kasih, penuh perhatian ya. Kita harus komunikatif ya, pandai bergaul, pandai ngomong, pinter ngomong, luas, nggak kaku. Itu pasti pelanggan itu pasti datang. Dan ada pelanggan-pelanggan baru yang datang kan dari mulut ke mulut itu kan biasanya itu iklan yang paling cepat ya. Itu biasanya itu banyak yang datang. Kalau kita ibaratnya tuh di usaha kita, di bisnis kita tuh banyak bunga-bunganya, itu makin banyak kupu-kupu yang datang. Itu ya gambarannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengerti ya bahwa di dunia bisnis itu ada yang namanya kecerdasan soft skill. Kecerdasan soft skill itu tidak semua orang yang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai karakter Kristus yang punya kecerdasan soft skill ini. Jadi kalau kita mempunyai karakter Kristus, bersyukurlah, itu kita punya kecerdasan soft skill. Ya, ciri-cirinya orang yang punya kecerdasan soft skill ini, yang punya karakter Kristus ini dalam menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya, itu biasanya itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, dalam segala permasalahan dibawa dalam doa, selalu happy ya, selalu bersyukur apapun yang terjadi, baik sepi, rame, selalu bersyukur, tidak pernah bersungu-sungu, tidak pernah menggerutu ya, dan punya keberanian, optimis ya, punya tekad membara, punya tekad baja, pantang menyerah, punya keyakinan pasti berhasil, aku pasti berhasil ya. Itu luar biasa ya, punya power yang luar biasa kalau punya kecerdasan soft skill ini ya. Sudahkah kita mempunyai karakter Kristus? Kalau kita sudah punya karakter Kristus ya, siap-siap ya usaha kita diberkati. Itulah ya pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti ya acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.